Bentar-bentar dipasin dulu. Oke deh. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. By the way, kalian mengikuti perkembangan kasus COVID-19 tidak? Setiap harinya, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih tergolong sangat tinggi loh. Bahkan, pertanggal 10 Desember 2020, kasusnya meningkat mencapai 6.033 kasus. Tentunya, ini menjadi tugas kita bersama loh untuk memutus mata rantai penyebaran kasus COVID-19. Untuk itu, mari kita terapkan perubahan perilaku dengan cara pertama, jika kalian hendak keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Yang kedua, jauhi keramaian dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain. Yang ketiga, terapkan 7 langkah cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir berdasarkan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Keempat, penuhi kebutuhan air harian dan tetap konsumsi makanan bergizi. Dan jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga. Ayo kita turut andil dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan perubahan perilaku. Stay healthy ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik juga karena di era pandemi membutuhkan konteks ini ya, terutama tema yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Nah, kali ini tema yang akan disajikan yaitu berkaitan dengan profesi kesehatan masyarakat. Bagaimana usaha untuk mendampingi psikis masyarakat untuk menghadapi era pandemi. Bersama siapa Ibu Yuni? Nih kali ini kita. Ya, alhamdulillah pada hari ini telah hadir Associate Profesor Dr. Andriani yang merupakan dekan daripada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini kita bersama ahlinya nih Bu Lucy ya. Iya. Bagaimana nih kita menghadapi era pandemi ini ya, banyak orang yang stres menghadapi pandemi dan seterusnya. Dengan adanya FKM di Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka kita bisa mengulik lagi, belajar lagi, berdiskusi tentang kesehatan masyarakat. Betul. Terutama adalah Dr. Andriani nih ada yang menarik ya dari penelitiannya Ibu Associate Profesor Dr. Andriani nih, yaitu efektivitas muhasabah dan tafakur alam terhadap penurunan tingkat stres. Nah, ini menarik sekali nih Bu Lucy dan Ibu Andri ya. Silakan Bu Andri untuk memberikan sedikit penerangan kepada kita tentang penelitiannya tadi nih Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Yuni, Bu Lucy. Salam sehat, sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang saya kira-kira mungkin 2 tahun yang lalu saya melakukan penelitian khususnya bagi mahasiswa di tingkat akhir ya. Kita tahulah mahasiswa begitu selesai tentu ada rasa was-was pertama setelah ini ngapain sih gitu kan. Itu mereka berharap juga untuk bisa kerja. Nah, ini juga tentu akan meningkatkan stres dia. Pertama dia bagaimana harus menyelesaikan skripsi.
Maka kemudian saya mengajak mahasiswa, bukan mengajak sih, artinya melakukan penelitian kepada mahasiswa untuk meningkatkan untuk menurunkan tingkat stres itu. Dengan kita ajak mereka, kita lakukan muhasabah. Muhasabah itu dilakukan pada bulan puasa. Bulan puasa, kemudian kita kasih beberapa pertanyaan, pretest ya. Kemudian dengan dimatikan lampu dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu memang saya kira ada penurunan yang cukup signifikan, karena mungkin pada saat itu dia merenung, dia berpikir ya dengan di alam ya, dia merenung berpikir bagaimana kemudian dia bisa muhasabah introspeksi terhadap dirinya ya. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan ketika saya harus menyusun skripsi, setelah saya menyusun skripsi bagaimana kemudian saya bisa memperoleh pekerjaan. Tentu kan itu yang sangat diharapkan oleh mahasiswa. Dan saya lihat bahwa, bukan saya lihat ya, hasil dari penelitian saya lakukan memang cukup punya pengaruh ya signifikan terhadap mahasiswa yang kita lakukan treatment atau kita lakukan muhasabah tadi. Nah, apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan, bukan dikaitkan, pada era sekarang pandemi ini, tentu masyarakat kan banyak yang stres ya, terutama sebagian ada yang diberhentikan dari pekerjaannya ya, para orang tua ya, kemudian ada yang separuh dirumahkan, ada separuh juga WFH. Tentu kan ini sangat berpengaruh juga terhadap pendapatan. Tentu juga akan membuat masyarakat was-was juga gitu ya. Pendapatannya kurang, dia harus bagaimana. Sebenarnya kalau kita bisa muhasabah, kita bisa kita bisa menerima dengan lapang dada, saya kira itu mungkin dia bisa berpikir inovatif bagaimana kemudian cara menghadapi masa era pandemi ini gitu, supaya juga tidak menjadi stres gitu. Kemudian juga stigma masyarakat misalnya juga itu juga harus bisa kita kelola dengan baik, sehingga ini juga bisa membuat orang berpikir lebih positif misalnya. Nah, itu memang setiap orang harus bisa melakukan di dalam diri kita sendiri. Ibda binafsi kalau dalam bahasa agamanya begitu. Baik, sangat menarik sekali ya hasil penelitian tadi Bu Andri lakukan ya sama tim ya. Jadi sebenarnya bagaimana efektivitas muhasabah dan tafakur alam ini juga menjadi salah satu stimulus untuk obat, juga stimulus untuk keluarga kita ya Bu Andri ya, dan sangat bermanfaat nih bagi para ibu-ibu di rumah, juga bapak-bapak di rumah, para pemirsa untuk bisa melakukan ini bersama keluarga, dan juga keluarga sebagai benteng terakhir di dalam proses untuk menghadapi pandemi secara bersama. Nah, ini sedikit ada pertanyaan kami juga nih Bu Andri ya. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi Bu, Ibu mengatakan kita sekarang banyak pemberhentian orang nggak bekerja dan lain-lain. Kalau ini dihubungkan dengan profesi kesehatan masyarakat nih Bu, Ibu kan sebagai salah satu pimpinan fakultas dari FKM, kira-kira apa yang ingin dituju terhadap kompetensi lulusan seperti apa nih Bu? Silakan Bu Andri. Ya, sebenarnya untuk di kesehatan masyarakat ini sebenarnya kan lebih kepada arahnya untuk meningkatkan derajat kesehatan ya. Itu adalah seni atau ilmu dan seni untuk memelihara, kemudian melindungi dan meningkatkan kesehatan. Nah, bagi tenaga kesehatan tentu kan berbeda ya dengan kedokteran ya. Kalau kedokteran itu lebih arahnya mengobati secara individu. Tapi kalau untuk profesi kesehatan itu arahnya lebih kepada bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Terutama adalah bahwa masyarakat itu harus terbiasa hidup bersih, harus disiplin ya. Misalnya di era pandemi ini mereka harus disiplin dengan, kalau istilah sekarang itu 3M ya. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, kalau kita taat, kemudian kita juga disiplin terhadap 3M tadi, tentu ini akan menekan juga menekan penyebaran pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi memang sebenarnya profesi kesehatan ini sangat
berperan menurut saya pada era sekarang ini, punya peranan yang penting karena dia harus melakukan edukasi terhadap masyarakat. Banyak kan ahli-ahli kesehatan masyarakat yang kemudian memegang peranan penting juga. Hampir setiap hari kita lihat di TV itu, televisi ya, itu adalah ahli-ahli kesehatan masyarakat. Mereka memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran, kemudian pemecahan masalah-masalah dengan dia membuat apa itu istilahnya, bagaimana mengedukasi masyarakat itu, penyebaran COVID kalau mau turun seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi ini memang peranan sangat penting oleh profesi tenaga kesehatan masyarakat. Jadi dia mengedukasi masyarakat. Nah sebenarnya kesehatan masyarakat itu bukan saja terjadi pandemi, sebelum terjadi pandemi mereka juga sudah melakukan pencegahan gitu kan. Nah, jadi sebelum terjadi pandemi itu selalu secara terus-menerus mereka melakukan promosi kesehatan masyarakat, bagaimana masyarakat itu hidup sehat, bagaimana masyarakat itu bisa memperpanjang hidupnya, bagaimana kesehatan masyarakat itu juga mengedukasi banyak hal lah, mengenai gizi, mengenai bagaimana itu dan seterusnya banyak sekali untuk masyarakat kesehatan, tenaga kesehatan masyarakat itu dalam mengedukasi masyarakat, dan lapangan kerjanya sangat luas menurut saya sih gitu. Iya. Ibu, ini menarik nih karena memang peran FKM dalam konteks ini adalah profesi kesehatan masyarakat itu sebagai preventif ya atau pencegahan. Bagaimana? Apakah mungkin nih nanti profesi kesehatan masyarakat ini bisa dihadirkan dalam bentuk di dalam keluarga? Maksudnya ada upaya untuk edukasi ke ibu-ibu, ada upaya untuk edukasi ke bapak-bapak atau anak-anaknya ini. Jadi ada kemandirian, pengetahuan tentang kesehatan masyarakat, mungkin nggak Bu dilakukan? Sebenarnya sangat mungkin gitu kan, kalau kita, dan kebersihan itu ya, kesehatan itu memang sebenarnya bagian dari kehidupan kita sendiri ya. Jadi kita bagaimana cara hidup sehat dan seterusnya itu sangat mungkin dihadirkan di masyarakat. Tadi seluruhnya itu dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa hidup sehat ya. Pilihan. Kalau kita bisa hidup sehat tentu ini akan akan terbiasa menjadi kebiasaan yang baik gitu. Kita lihatnya misalnya kalau di kebiasaan baik itu misalnya kita contoh di Jepang. Di Jepang itu kan memang dari sejak kecil itu memang mereka diedukasi betul. Misalnya menghadapi di Jepang itu kan tsunami misalnya. Mereka sudah terbiasa dan nggak panik. Gitu, karena mereka memang sejak kecil sudah dididik. Jadi kalau tsunami ya biasa, terjadi gempa biasa saja, dalam pengertian sudah terbiasa menghadapi hal-hal menjadi bencana alam, bencana berbagai banyak hal, dia dulu sudah terbiasa. Nah kalau kita sudah membiasakan diri dari keluarga yang paling kecil, saya kira kita tidak panik menghadapi pandemi ini, tidak panik gitu. Misalnya ayah tidak bekerja, bagaimana kita kemudian bisa berinovasi, tidak memberatkan orang tua atau tidak memberatkan diri sendiri sehingga hidup itu menjadi tenang. Betul. Kalau hidup kita tenang kan kita bisa menghadapi apa saja juga dengan tenang. Tetapi kalau kita sudah panik, apa saja salah gitu. Akhirnya malah kita keliru. Tapi kalau kita hadapi dengan ketenangan hati, dengan kesabaran, dengan iman, kemudian juga imun itu bagian dari bagaimana kita bisa menjaga diri kita menjadi sehat gitu. Kira itu bisa sangat bisa. Iya. Alhamdulillah nih Bu Lucy ya, kita mendapatkan pencerahan iman, imun, dan itu tadi berhubungan dengan langsung. Saya kasih sedikit pantun untuk menyegarkan pagi ini. Asik ini. Ya, apa tuh pantunnya tuh? Iya. Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naik derajat bersama kesehatan masyarakat, ilmu dan iman Islam bersama kesehatan masyarakat. Kita kasih tepuk tangan untuk FKM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, makasih.
Ya, FKM ini memberikan inspirasi terutama bagi kemandirian masyarakat untuk bisa memanage kesehatan di lingkungan terkecil mereka, yaitu lingkungan keluarga. Ibu, ada yang menarik juga ini apabila dikaitkan dengan upaya untuk menjaga kesehatan terutama di lingkungan kecil, sehingga yang namanya masyarakat itu juga akan terbentengi menjadi masyarakat yang sehat. Kira-kira menurut Ibu apabila dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman bagaimana? Karena saya membaca nih ya, banyak sekali riset-riset Ibu Andri ini yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman yang dimasukkan dalam konteks kesehatan masyarakat dan juga kemasyarakatan yang lain gitu. Silakan Ibu. Ya. Jadi sebenarnya kita kalau kaitkan dengan al-Islam ya, dengan itu kalau kita iman ya tadi disebut oleh Bu Yuni itu kita punya keyakinan kan, berkeyakinan itu adalah kepercayaan keyakinan yang seyakin-yakinnya yang muncul dari hati ya. Dari hati kemudian kita ikrarkan, kita sebut dalam ucapan ini, kemudian kita implementasikan dalam perbuatan. Nah, kalau kita tadi ya, kalau misalnya segala hal yang sudah kita yakini kemudian kita ucapkan juga dengan baik, kemudian kita kerjakan juga dengan baik, hasilnya juga baik gitu. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini termasuk juga pandemi COVID-19 ini bukan tiba-tiba, tapi itu adalah kalau bilang takdir mungkin terlalu cepat kalau kita mengatakan takdir, karena tidak ada takdir yang dengan sengaja, tetapi pastilah itu dari kita datangnya. Dari kita. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menghadapi itu gitu. Pertama ada kisah tuh ya. Jadi ada pertanyaan gini, bisa nggak sih kita lari dari takdir Allah? Saya sih jawabnya bisa. Misalnya pandemi ini, kita bisa kok merubah pandemi ini bisa menjadi berakhir gitu. Tapi tentu dengan cara inovasi-inovasi atau pemikiran-pemikiran yang memang dari kita sendiri gitu. Jadi kita bisa lari kepada takdir yang pandemi, tidak pandemi. Tentu bukan semata-mata hanya doa, tetapi bagaimana kita berupaya, berikhtiar. Jadi tidak ada tuh semata berdoa, ya Allah bahwa pandemi ini segera berakhir, nggak bisa begitu. Tetapi kita harus berikhtiar tadi dengan cara-cara mengedukasi masyarakat, kemudian bikin masyarakat tenang, secara terus-menerus sampai memang tidak bosan-bosan dan tidak jangan jenuh gitu ya. Memang harus terus-menerus karena memang kalau saya lihat di kita itu belum terbiasa dengan disiplin. Contoh saja rapat-rapat yang paling ini harus misalnya kan sering gitu ya Bu ya di Indonesia. Jadi sering ya itulah perilaku kita yang mungkin secara perlahan-lahan kita bisa perbaiki, termasuk juga perilaku dalam masa pandemi ini. Pemerintah itu sudah tidak tidak bosan-bosannya selalu menghimbau masyarakat, bahkan membuat regulasi-regulasi bagaimana masyarakat bisa tadi 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu udah nggak bosan-bosan tuh pemerintah lewat regulasi, lewat apa segala macam, tapi toh ada saja. Tetapi tidak boleh berhenti itu pemerintah, tidak boleh berhenti. Kita sebagai bagian dari masyarakat juga tidak boleh berhenti, karena kalau kita berhenti, COVID-nya makin menyebar. Tapi bagaimana kita secara terus-menerus mengedukasi masyarakat dengan keyakinan kita yakin itu bukan saja di dalam hati, tetapi bagaimana kemudian kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perbuatan kita. Saya kira itu membuktikan diri kita tenang, membuat diri kita sehat, imunnya juga terjaga gitu. Kalau kita sakit, kita kelola sakit itu, kemudian jangan kita meratapi, tapi kita kelola sakit itu supaya sehat. Ya, kelola sakit, jangan kemudian kita malah tidak mengelola sakit itu makin parah. Sebagai bagian dari kesehatan masyarakat itu bagaimana kalau kita sakit mengelola sakit menjadi sehat, yang sehat tetap sehat sehingga umur kita menjadi panjang. Umur bisa panjang, bisa pendek, tergantung kita walaupun ada takdir ya. Misalnya kita sekarang nih, saya sakit, saya makan durian hari ini 10, besok mati. Saya akan besok mati. Mempercepat itu. Saya nggak sehat. Tetapi kalau kita sehat, makannya diatur dan terus harusnya mati besok bisa mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Jadi itu memang tadi pikiran, hati dan perbuatan itu harus selaras. Iya. Oh, menarik ini ya Bu Yuni ya.
untuk membahas bagaimana menyelaraskan sebenarnya pengelolaan, memanage diri untuk menjaga kesehatan dan juga mengelola sakit. Wah, ini pelajaran baru lagi nih. Bagaimana mengelola sakit untuk bisa menjadi justru menguatkan imun, tidak malah menurunkan ya, gitu ya Bu. Oke. Ya, baik Bu Lucy, ini menarik banget loh Bu. Ibu Asosiat Dr. Adriani ini berusaha untuk mengkombinasikan IMTA dengan kesehatan masyarakat. Nah, apa namanya, hal ini yang menarik lagi adalah mungkin di FKM-nya UMJ itu punya ciri khas nih ya Bu Dr. Andriani ya. Mungkin silakan untuk memberikan kepada para pemirsa tentang apa sih corak khas ataupun apa yang ingin diberikan kepada masyarakat dari FKM ini, terutama ada tingkat sarjana, ada juga tingkat ini ya Bu ya, ada tingkat magister nih Bu. Kita semua ingin belajar tentu saja menjadi supaya ilmunya menjadi lebih menarik lagi. Silakan Bu Dr. Adriani. Ya. Terima kasih Bu Yuni. Ya, jadi memang di FKM ini kan dia dari 96 ya, mungkin supaya tahu juga sejarahnya 96. Dan ini adalah FKM itu yang pertama di swasta ya di Indonesia. Dan luar biasanya itu pada saat pertama itu terus terang saja pada pertama sekali itu kita sempat menolak banyak mahasiswa karena pertama tentu kita harus berpikir kita tidak kalau istilah orang tuh tidak mentang-mentang baru terus banyak diambil semua, enggak juga. Artinya kita harus betul bagaimana ini kemudian bisa berjalan dengan baik tahun ke tahun dan seterusnya. Kan pada saat itu baru satu dan sekarang kan sudah sangat banyak sekali fakultas kesehatan masyarakat di mana-mana. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan eksistensi kita sebagai fakultas kesehatan masyarakat, apalagi didirikan pertama sekali di Indonesia tahun 96 ya. Dan alhamdulillah walaupun pada masa pandemi sekarang ini mungkin banyak kekhawatiran dari teman-teman, bahkan di dalam sendiri ada kekhawatiran gitu, ya bisa difahami, jangan-jangan kita nggak dapat mahasiswa. Kekhawatiran itu menurut saya terlalu kita terlalu pasrah. Kalau saya tuh hidup nggak pasrah, hidup itu kita harus berikhtiar, ikhtiar diiringi dengan doa dan punya keyakinan. Terus punya cita-cita. Kalau kita cita-citanya belum apa-apa pesimis, nah itu juga akan dijawab. Sendiri aja pesimis. Saya selama di Kesmas itu punya pemikiran yang bukan pesimis, tapi optimis. Bagaimana kemudian Kesmas itu bisa dipercaya oleh masyarakat dan ini sudah terbukti di masa pandemi ini kita masih bisa dapat mahasiswa banyak Bu, ya artinya sudah target ya, sudah melebihi target sedikit lah. Artinya gini, bahwa trust di masyarakat itu terhadap FKM luar biasa. Ini sudah terbukti dengan tahun sekarang itu 2020 itu sudah sudah memenuhi target. Alhamdulillah gitu, masyarakat masih percaya dan ini perlu diketahui juga Bu Yuni bahwa di UMJ ini punya ciri yang saya kira bukan satu-satunya di UMJ, setidaknya di PTM lah, perguruan tinggi Muhammadiyah kan sangat banyak ya, ribu-ribu gitu ya, perguruan tinggi. Nah ini kalau misalnya kalau perguruan tinggi itu kan Tridharma ya, kalau kita Catur Dharma itu AICA. Jadi kalau ada prinsip, kalau visi di Indonesia kalau nggak salah ya, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan ada 4 loh, kecerdasan emosional dan kecerdasan kinestetik. Nah ini di Kesmas kita terapkan nih dari semester langsung dikasih tahu, kita beritahu nih bahwa kenapa sih di Muhammadiyah kita ikutlah visi Indonesia. Di Muhammadiyah itu lebih menekankan kepada kecerdasan spiritual. Kenapa? Pertama orang pintar kalau tanpa dilandasi iman, kecerdasan spiritualnya sangat tipis, itu menjadi congkak, menjadi sombong. Tetapi kalau ini lulusan kita itu diberikan kecerdasan spiritual nomor 1, karena dia nomor 1, maka dia akan semakin pintar dia semakin merunduk. Maka orang menjadi trust terhadap lulusan kita. Kenapa trust? Karena tadi diajak kerja sama orangnya enak,
diajak ini enak, tidak berhitung-hitung waktu, tidak berhitung-hitung uang, karena uang akan datang dengan sendirinya. Kalau kita itu bisa bekerja sama dengan banyak orang, komunikasinya baik, akhlak yang baik, itu tidak mudah. Tidak, tapi kalau kita hanya pintar saja, dia masuk, oh saya yang paling pintar, oh saya yang paling ini, sehingga teman-temannya nggak mau ngajak dia, nggak mau ngajak ini, banyakkan itu waktu dan seterusnya. Ini mungkin yang membedakan ya. Jadi udah, saya sih melihat bahwa lulusan kesehatan masyarakat UMJ ya, itu saya kira kecerdasan spiritualnya adalah nomor satu. Apalagi kita hampir setiap waktu bahwa AIK itu menjadi kriteria yang saya kira itu Bu Yuni, yang ini yang saya kira membedakan ya, membedakan lulusan dengan yang lainnya. Ya, alhamdulillah nih ya, apa namanya Bu Lucy, ini adalah merupakan closing statement ya dari seorang dekan FKN Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga setara dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta visinya, yaitu berkemajuan Islami dan apa namanya modern. Jadi artinya bahwa kita semua menghidupi Muhammadiyah dan juga nanti bermanfaat untuk Indonesia ke depan dan juga umat manusia. Silakan. Iya. Terima kasih banyak Ibu Associate Profesor Ibu Dr. Andriani yang pada saat ini telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang berkaitan dengan profesi kesehatan masyarakat. Jadi jangan lupa bagi yang berminat untuk masuk ke peminatan atau Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa mendaftarkan diri di pmb.umj.ac.id. Ya Bu Dokter ya, begitu. Jadi melalui podcast ini kami dari LPPM sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah disediakan. Gitu. Salam dari LPPM, salam berkemajuan dari LPPM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.